Dur, pasti lu kan pelakunya. Manisan yang tadi gue simpen itu habis 1 botol. Beneran, bukan gue yang makan, Ti. Bohong! Beneran. Bohong! Bohong! Beneran. Gue tahu muka lu Serius. bohong. Lu tau gua lah. Siapa yang ngabisin manisan gue? Kalau nggak salah tadi Bang Andre deh. Bukan dia yang ngambil. Bukan dia yang ngabisin. Handoko, kamu pasti bersengkongkol dengan dia. Kok saya kurang ajar ya? Nggak apa-apa. Iya. Kamu bersengkongkol ya sama dia? Enggak, Ya? bukan dia kok. Bisa kelihatan Bisa. dia itu bohong atau tidak? Bisa. Bisa kelihatan. Dari Apa wajah, bedanya? dari gestur. Ada banyak Itu contoh-contohnya. apa namanya? Secara umum disebutnya sebagai human lie detection skill. Human lie detector. Ya. Ya. Saya coba deh kalau gitu ya. Ada beberapa ekspresi-ekspresi yang bisa terlihat nggak apakah orang ini menyukai pembicaraan, orang ini bosan, orang ini marah, kayak Ya. gitu-gitu bisa kelihatan? Bisa kelihatan. Ya udah coba kita lihat nih ya sama-sama buat sahabat pagi juga. Ini mungkin penasaran dengan yang namanya human lie detector. Coba kita lihat ini ada video yang pertama. Oh, ini Barack Obama ketika melakukan speech. Oh, ada beberapa di antaranya ya. Oke, ini beberapa speech dari Barack Obama yang kurang lebih ekspresinya hampir sama ya? Hampir sama. Tapi Hampir nanti sama. saya akan tunjukkan. Ada perbedaan ekspresi. Nah, ini ekspresinya. Jadi ini lebih ke mana ya? Jadi ilmu yang akan saya jelaskan ini menggunakan ilmu ekspresi wajah. Jadi dari human lie detection skill ada banyak. Ada ekspresi wajah, gestur, suara, kata-kata, ataupun verbal. Ya gaya bicara. Gaya bicaranya. Nah ini yang saya pakai adalah ilmu ekspresi wajah. Atau biasa disebut facial micro expression atau macro expression. Ini kan cabang ilmu psikologi ya. Ilmu ekspresi wajah. Dan khusus untuk konteks ini, waktu itu Presiden Obama sedang ditanya pendapatnya tentang perang Irak. Kenapa akhirnya terjadi juga pengiriman dan sebagainya. Dan di ekspresi ini kita lihat beliau tidak suka. Ini adalah tanda ekspresi orang marah. Tidak suka Ya, ditanya itu ya. seperti itu. Nah kalau kita lihat dalam Apa konteks kelihatannya dari mana nih? dari konteks kebohongan, press conference itu ya adem kalem, tidak kelihatan bahwa beliau marah. Tetapi kalau menggunakan ilmu ekspresi wajah, kita tahu beliau marah dengan pertanyaan tersebut. Oh, oke, itu yang pertama ya. Coba kita lihat kasus yang kedua. Australia is taking its first steps towards legalizing marijuana. Do you think that's a good idea and why? Thank you for that question, Steve. Ini kalau kita lihat ekspresi lagi mikir ya. Aduh, mampus deh gue dikasih pertanyaan itu, ya nggak sih? Kalau nanti secara kita lihat. nalar ya. Jadi kalau kita lihat memang kesannya seorang Miss Universe itu sangat terlatih ya dalam public speakingnya. Ya. Tapi kalau kita detilkan secara micro expression, kita akan melihat ada beberapa tanda ekspresi bahwa dia nggak nyaman. Dia kesel juga, aduh kenapa gue ditanyain pertanyaan kayak begini. Kita bisa lihat dari sini nih. Dia kayak Gitu-gitu ya. Ya, Walaupun dia lihat ya. langsung, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, gitu. Tapi senyum dia, betul senyum. Dia terus senyum. Terus senyum. Salah satunya juga bisa dilihat dari yang ini. Agak-agak sedikit fake ya sebenarnya Ya. senyumnya sambil mikir kali ya. Betul. Dan dari kata-katanya pun kalau kita lihat dia ngomong penjelasan tentang penggunaan marijuana dalam konteks kesehatan. Kesehatan. Ujung-ujungnya menggunakan kata but, tapi saya serahkan kembali ke pemerintah. Jadi sebenarnya dari analisa verbal juga ketahuan Dia bahwa juga dia tidak bisa menjawab itu iya, secara dia nggak gamblang. bisa tegas ya menjawab secara gamblang. Ya. Tapi kalau misalnya yang mau saya tanyakan, untuk human lie detector ini sudah bisa masuk sebagai barang bukti untuk kejahatan nggak? Kalau di Secara Amerika valid? karena memang keilmuannya ditemukan oleh seorang psikolog dunia dan memang diajarkan ke secret agent dan seterusnya, sebetulnya secara tidak langsung dipergunakan. Dipergunakan Ya, sebagai barang bukti juga. Seperti saya juga ngajar di KPK, BPK ya, ataupun kemarin membantu kepolisian untuk persidangan ya. Mereka sudah menguasai ilmunya. Nah, ketika bertanya, mereka bisa langsung menganalisa perilaku di tempat Ketika interogasi. dan menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam. Jadi kalau di Indonesia memang masih dipergunakan untuk ketika interogasi dan Ya. lain-lain. Sebagai barang bukti belum? Belum ya. Oke. Terus kalau ini facial expression ya. Ini adalah
tokohnya sendiri atau ceritanya sendiri ini berasal dari film Lie to Me ya, dan ini adalah si tokoh itu ya. Dan betul ini adalah 6 emosi dasar yang dimiliki manusia, mulai dari jijik, kemudian marah, kaget, ini kontem itu nyinyir, mencibir, kemudian fear, takut, dan sedih. Nah ini 6 emosi dasar yang bersifat universal. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu happy. Tapi bisa nggak sih orang tuh memanipulasi ekspresi wajahnya ketika sedang berbicara dan lain-lain? Bisa nggak sih sebenarnya? Secara makro bisa, tapi secara mikro kalau nggak bisa. dijelasin Iya. detailin itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau anak kecil tuh gampang dibaca juga nggak sih? Katanya anak kecil tuh nggak bisa ngebohong gitu. Ya dan tidak, tergantung. Tergantung ya. Coba Masih ini tergantung. ada tayangan anak kecil yang berbohong tidak makan coklat. Ini coba kita lihat ya di videonya. And you haven't been in the kitchen? No. You weren't eating any Tapi itu chocolate, no? ada barbuknya masalahnya. Ada barbuk, Ada kelihatan. barbuknya, Oh, belepotan coklat. Well, you said one biscuit with no chocolate on it. Oh, right. And where did you get the biscuit? I'm in the counter. Where'd you Itu get it? ekspresi takut sebetulnya. Ekspresi takut Iya, ya, ekspresi ketahuan takut, bohong. kelihatan. But you said you weren't in the kitchen. Lucu tapi. It's just Dia juga gelisah ya, kalau dari gestur kelihatan gelisah. Oh. wait, no chocolate Nunduk, on it. No goyang chocolate kiri, on it. goyang kanan. No, there's just tiny Ini kalau anak kecil raisins lucu on ya it. ngeliat kayak gini ya, kalau lagi bohong. Coba kalau udah Did you gede, have any emang chocolates, timpuk Fred? kayak bawah. No, No. Nah itu You dia. sure? it's just on a carrot. That's all. Ketahuan sebenarnya ya. Ketahuan. Anak kecil sangat Oke. natural dan ketahuan kalau dia bohong ataupun nggak bohong. Tapi kalau misalnya di persidangan, kalau kayak orang yang muka bata gitu kan, mukanya kayak dinding gitu, yang benar-benar yang flat tanpa ekspresi, itu masih bisa tetap Bisa, masih bisa. Jadi pada dasarnya secara keilmuan ekspresi wajah, tidak ada tuh ekspresi datar, ekspresi tanpa emosi itu tidak ada. Jadi ketika dia tidak bisa dibaca dari segi wajah, Ya, sebenarnya dari dari dia gesturnya. gerakan tangan, gerakan jempol kakinya mungkin Iya. bisa kebaca. Oke, Ya. ternyata rumit tapi menarik ya. Tapi kita juga punya info ternyata itu sudah mulai menjadi bahan pertimbangan untuk kasus ataupun barang bukti Ya. di Indonesia Ya, juga. ya. Dan sekarang sudah dipakai untuk bagaimana menginterogasi orang dan Betul. mendapat barang bukti Betul. ya. Kalau Iya. tadi Panci katanya nggak bohong langsung tahu itu dari apa tuh? Ekspresi Salah satunya dari wajahnya, dari gesturnya dia misalnya. Oh jadi mah gini-gini aja sih sebenarnya Pak, tapi udah maskeran. Ada satu tips yang bisa juga dilakukan dalam bentuk games. Jadi kalau kita ngomong atau orang Indonesia ngomong selalu ada iramanya ya. Contohnya saya tidak punya hubungan apapun dengan wanita itu. Oh yang misalnya. gini-gini? Ya selalu ada ketukannya. Ada beberapa. Pokoknya gue bilang 1, 2, 3 selalu ada ketukannya. Nah Indonesia sering seperti Saya ini. tegaskan Saya kalau tegaskan. saya... Oh, itu Nah, ketukan seperti ya. itu ya, ketukan. Ini disebut emblems. Emblems dalam bahasa keilmuannya gestur. Nah, yang dimaksud dengan kebohongan atau ketidakselarasan adalah ketika iramanya nggak sama. Termasuk ketika iramanya stop. Misalnya, saya tidak punya hubungan apapun dengan wanita itu. Ini stop nih. Begitu dia stop, sebetulnya sudah menandakan adanya perlawanan dari otak terhadap ini. Istri-istri di luar Nah, sana. iya. Ya, kalau punya Istri-istri. suami yang suka pulang malam gak ketahuan tuh. Suruh coba. Ayo ngomong. Coba. Salah satunya Pakai adalah ketukan ini. Ya, games yang bagus. Pakai Terus ketukan. yang kedua sebetulnya adalah dari gerakan kepala. Gerakan kepala. Ya, biasanya orang Indonesia kalau ditanya menjawab ya, manggut ya, tidak tuh geleng kepala. Nah, ketika menyangkal tanpa sadar, tetap ada anggukan kepala, walaupun sedikit. Baru begini. Pasti ada itu. Oh, ide bagusnya gini nih ya. Kalau lagi diinterogasi nih siapapun ya, atau misalnya ada kasus di rumah yang paling simpel, itu direkam dulu ya. Direkam, set. Abis itu oke, tek. Di play terus di slow mo. Kita lihat ketika bilang iya, itu ada geleng nggak? Ketika bilang tidak, ada angguk atau enggak? Bisa begitu atau langsung dilihat aja langsung bisa kok. Kelihatan. Suka ketahuan ya. Kelihatan dengan jelas. Oke, kalau orang India suka geleng-geleng Ya. tuh. Ada caranya karena gelengan orang India lain-lain. Beda ya? Mulai dari begini atau begini lain-lain. Oh, beda-beda ya. Lain-lain. Itu harus kita pelajari dulu.
Dari situ ketika dia selip, misalnya harusnya dia ngomong iya begini, Biasanya tapi dia geleng. begini, nah itu kita tahu nih ada yang salah. Biasanya gelengannya kita taunya dia gini, taunya dia agak gini. Ah, gitu ya, misalnya. Oke, itu berarti benar-benar mikro ya. Terima kasih Mas Handoko atas informasinya. Sangat menarik sekali. Pace bisa ntar dipraktekin. Bisa. Dia soalnya belum punya istri. Oh, iya. Jadi dia lagi mencoba mentelaah pacar-pacarnya ya. Melihat gesturnya, apakah dia berbohong, apakah dia Lihat suka anggukannya atau ya. apakah dia suka atau tidak gitu kan. Betul. Ketika ngelamar, lihat dulu nih ekspresinya. Aduh, akan diterima atau enggak kan. Kalau nggak diterima, kabur dia langsung. Tahu nih, Cek ya. Terima kasih Mas Handoko Oke, ya. terima kasih. Abis ini ada yang mau tanya nih, sahabat pagi. Coba kita lihat pertanyaannya seperti apa. Halo Bang Andre Testi, saya Nurul. Mau tanya dong gimana sih caranya menghadapi cowok yang overprotective? Makasih. Oh tuh, pacar overprotective. Nanti akan dijawab deh ya. Mungkin di segmen selanjutnya kita ajak Niki deh untuk ikut menjawab ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat!